Sekretaris Pendidikan Tapanuli Utara, Bapak Freddy Panjaitan, serta Bapak Ibu Guru yang hadir saat ini. Perkenalkan, saya yang bernama Sarina Elizabeth Purba, Kepala SD Negeri 173140 Pagar-Batu, ingin memaparkan maklumat pelayanan sekolah SD Negeri 173140 Pagar-Batu. Selamat mendengarkan. Maklumat pelayanan sekolah SD Negeri 173140 Pagar-Batu, kami berkomitmen seluruh guru menyelenggarakan layanan pendidikan yang profesional, akuntabel, transparan, dan nyaman. Untuk maklumat itu, kami melakukan visi dan misi tujuan sekolah yang akan kami capai di dalam pendidikan tahun ajaran 2025-2026, yaitu visi terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan peduli lingkungan. Adapun misi yang akan diusung adalah 1. Menumbuhkan keimanan dan akhlak mulia dalam setiap aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Nomor 1 ini menumbuhkan keimanan dan akhlak mulia di setiap awal dan akhir pembelajaran. Kita akan melakukan setiap doa, diawali doa dan diakhiri dengan doa. 2. Meningkatkan kualitas mengajar guru melalui pelatihan mandiri, pelatihan online, dan menonton video-video pembelajaran di ruang GTK. 3. Melaksanakan program pembelajaran mendalam untuk memperkuat bernalar kritis kreativitas guru dan murid-murid. 4. Menumbuhkan kesadaran akan kehidupan bersih dan sehat melalui kegiatan pelestarian lingkungan alam dan program Sains APS. Ada tujuan yang akan kita capai. Kami menargetkannya, 1. Dalam waktu 1 tahun, 90% murid mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia melalui penerapan nilai-nilai keimanan, interaksi sehari-hari di sekolah yang diukur melalui observasi guru, observasi teman, dan jurnal refleksi. Pada akhir semester, 80% murid mampu mengimplementasikan konsep dalam proyek bermakna yang meningkatkan kreativitas penjelajahan kemandirian yang diukur melalui asesmen juga portofolio. Dalam 1 tahun, 80% murid mampu menerapkan kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan sekolah melalui program Sains APS. 4. Dalam kurun waktu 1 bulan, kami mengharapkan 80% guru mampu menerapkan pembelajaran mendalam untuk mendorong terciptanya ide-ide baru, inovatif, solutif, dan mencapai tujuan secara efektif relevan dengan perkembangan zaman. Pengelolaan pendidikan di SD 173140 ada data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Data peserta didik di tahun 2025-2026 kelas 1 sampai 6 berjumlah 126 siswa. Data guru dan tenaga kependidikan, guru terdiri dari 9 orang ditambah 1 tenaga kependidikan. Jadi keseluruhan data guru dan tenaga kependidikan adalah 10 orang. Setiap guru sudah memiliki masing-masing ijazah S1 dan 8 orang dari keseluruhannya sudah bersertifikasi. Dalam pengelolaan administrasi sekolah ada kita bagi 2, yaitu administrasi kepala sekolah dan administrasi guru. Adapun administrasi yang dimiliki guru adalah instrumen-instrumen yang dimiliki guru, misalnya adalah silabus, program guru belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan program kepala sekolah adalah program kerjanya yang terdiri dari ARKAS, ada juga RKTM, ada RKT. Di dalam kurikulum satuan pendidikan kita memiliki KSP. Pengelolaan administrasi juga ada sistem penerimaan SPNB yang ada sebagai syaratnya ada akte lahir, kakak, ijazah. Dan satu lagi pengelolaan administrasi yang wajib dimiliki oleh sekolah adalah keabsahan data dapodik dan ARKAS ini demi terlaksananya berlancarnya segala urusan kepentingan sekolah maupun guru. Jadi data dapodik harus lengkap dan ARKAS. Di dalam pengelolaan BOS bantuan operasi sekolah, kita harus melakukannya secara akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan transparan, terbuka. Artinya mudah diakses oleh siapapun yang menginginkan informasi penggunaan dari dana kita. Adapun komponen-komponen pengelolaan dana BOS sudah kita lakukan sejak kita di sini menjadi kepala sekolah.
dari mulai penerimaan baru, murid baru, pengembangan perpustakaan, asesmen, profesi guru, pengembangan profesi guru. Dari tahun ke tahun penggunaan operasi dana bos ini selalu meningkat. Itu bisa kita lihat di dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, di mana sekolah kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menggunakan papan tulis whiteboard namanya. Kedua, dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah kita ini sudah memiliki penggunaan air bersih yang dibor secara langsung. Kita tidak mengharapkan lagi yang dahulunya kita menggunakan dengan masyarakat setempat. Adapun sarana dan prasarana sekolah yang kita miliki sampai saat ini adalah bangunan perpustakaan, kantor dengan kondisi yang baik, ruang kelas 1, 2, 3 kondisi yang baik, sedangkan ruang kelas 5 ada rusak ringan di mana plafon daripada asbes di kelas 5 ini sudah mulai mengalami kerusakan, rumah dinas rusak ringan, dan toilet WC sanitasi yang sarana prasarana di toilet WC di sekolah kita ini sekarang rusak berat. Jadi kami sangat mengharapkan bantuan dari revitalisasi sekolah supaya toilet WC ini bisa dibangun secepatnya. Di dalam ruang kelas ada masing-masing kelas dari 1 sampai kelas 6 dari sarana prasarana masing-masing memiliki inventarisasi kelas. Misalnya kursi guru, meja guru, lemari, papan tulis, semuanya harus lengkap dan tersedia. Adapun untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah kita saat ini dengan bantuan program pemerintah, papan interaktif digital sudah mulai kita gunakan. Baik guru dan peserta didik sudah menggunakannya untuk meningkatkan kemajuan pendidikan. Dan satu lagi di dalam pemakaian laptop dalam tingkat kemampuan akademik kita pun sudah mempergunakannya. Adapun pengembangan sekolah yang kita lakukan langkah-langkah strategis di dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah 1. Peningkatan kompetensi guru, yaitu pemanfaatan digitalisasi baru, pembaruan kurikulum. Di sekolah ini kita membentuk tim kurikulum, di mana kurikulum ini akan lebih mudah kita pahami. Ada tim yang menunjukkan di mana kelemahan, kekuatan yang akan kita miliki. Pembinaan murid, ada ekstra kurikuler, mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Dan awalnya bulan Januari 2026 ini kita sudah melakukan ekstrakurikuler mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia yang didanai dari dana BOS dan sebagian lagi dari orang tua. 1. Penguatan hubungan dengan orang tua. Penguatan ini sangat kita harapkan di dalam menunjang peningkatnya mutu pendidikan. Penguatan hubungan ini sudah kita mulai dari rapat-rapat sekolah dengan orang tua serta komite sekolah. Adapun program unggulan sekolah yang kita lakukan sampai saat ini adalah mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan lembaga maupun pemerintah seperti POSI, WSN, dan Festival Tunas Bahasa Ibu. 2. Melaksanakan kemampuan literasi di hari Selasa dan di hari Rabu. Dalam literasi ini kita bukan sebatas hanya membaca saja. Jadi kami selalu mempersiapkan anak didik setiap dia melaksanakan literasi, dia harus mampu untuk menuliskan 2 atau 3 baris apa yang sudah dipahaminya. Untuk gerakan sekolah bersih dan melaksanakan gotong royong, kita mengharapkan kesadaran dari seluruh anak didik baik pun guru untuk melaksanakan gerakan sekolah bersih. Program-program pemerintah yang kita ikuti sampai sekarang adalah 1. Satgas. Contoh-contohnya pungutan pakan, penyediaan tempat sampah, kebersihan lingkungan, dan selalu melaksanakan gotong royong di hari Jumat. Ada tahap maju, yaitu literasi yang dilakukan Selasa selama 15 menit dan numerasi selama 15 menit yang Batak-Day, yaitu Kamis, untuk memperkenalkan budaya dan meningkatkan budaya ataupun melestarikan budaya Batak. Kita melakukan berbagai kegiatan. Satu-satunya adalah manokor, upasa, turi-turian, kuli-kuli ngasa, dan masurat Batak. Sedangkan Jumat bersih untuk meningkatkan akhlak daripada murid-murid kita selalu melakukan kebaktian yang boleh diikuti oleh pendeta maupun guru agama.
Dan semua juga kita lakukan setiap kebaktian adalah senam pagi untuk menyehatkan anak didik. Adapun dokumentasinya, adapun prestasi yang kita peroleh sampai saat ini adalah, inilah contohnya, yaitu kita memperoleh OSN di POSI dan Festival Tunas Bahasa Ibu kita di 2 tahun terakhir selalu memperoleh juara 1 di aksara Batak. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pemaparan saya dari SD Negeri 173140. Sekian dan terima kasih.